Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semua. Seperti biasa, wah, Ringun udah langsung buka kamera, nggak disuruh juga. Sudah hafal ya? Oke. Ya, silakan diaktifkan kameranya terlebih dahulu. Oke, duduk. Yasir, kenapa Yasir? Pegang kepala, pusing. Aduh, atau baru melek. Masih mengumpulkan niat, Pak, untuk bangun dari kasur, Pak. Oke, saya capture dulu ya. Untuk halaman pertama, satu, oh, harus ada yang nol. Oke, satu, dua, tiga. Wah, dia udah kayak artis aja tuh, ada mic gede. Mungkin sudah biasa jadi YouTuber. Oke, halaman keduanya. Satu, dua, tiga. Wah, Anissa imut banget pegang pipi. Kayak Macaulay Culkin. Home Alone. Oke. Oke, terima kasih. Ada yang suruh nyiapin kamera, disiapinnya foto. Tapi kalau mau harusnya siapin video, jadi kesannya lagi gerak-gerak gitu kan. Padahal mah video yang jalan, bukan bukan aslinya gitu. Oke, saya buka slide-nya dulu. Oke, baik. Jadi hari ini kita bicara tentang digital marketing. Di, kita sudah tahu zaman sekarang marketingnya itu tidak lagi seperti yang sudah-sudah gitu ya. Artinya mungkin sekarang juga masih banyak ada marketing yang kalau misalkan Anda datang ke mall ada mohon maaf ada SPG yang menawarkan produk dan sebagainya gitu ya. Atau ada yang langsung datang ke kantor-kantor. Misalkan seperti saat ini kalau misalkan kayak misalkan hotel gitu ya. Hotel-hotel itu sering menawarkan ke beberapa perusahaan baik itu swasta maupun pemerintahan untuk misalkan menyelenggarakan kegiatan seminar dan sebagainya dilaksanakan di hotel gitu ya. Nah, itu biasanya mereka masih konvensional datang gitu ya. Tapi kalau memang sudah bicara zaman sekarang digital marketing, nah ini cocok banget apalagi kalian-kalian yang milenial gitu ya. Saya yakin udah ngomong digital marketing ini sudah jalan sendiri caranya dengan ya tadi misalkan kita mau beli sesuatu nih yang dilakukan dengan cara cukup melihat di website produk ini itu official store-nya siapa, gitu kan? Nah, terus kemudian begitu sudah tahu official store-nya, minimal di dalam info official store ini dia menyebutkan nggak partner store-nya siapa? Perusahaan-perusahaan partner yang ada misalkan di kota Anda, karena official store-nya misalkan ada di Jakarta, Anda berada di luar kota Jakarta, sehingga akan mencari apa namanya trusted partnernya ini siapa, atau yang sesuai di dalam official partner disebutkan bahwa produk saya dijual di toko anu dan Anda cari yang sesuai dengan kota Anda. Nah, biasanya akan mencari seperti itu. Tapi itu pun biasanya akan dicari
pada posisi nomor 2. Nomor satunya adalah bagaimana kualitas atau bentuk produk si barang ini gitu ya. Jadi saya yakin Anda biasanya paling gampang selalu mencari testimoni. Tidak langsung percaya dengan apa yang ada di misalkan e-commerce gitu ya. Disebutkan sudah terjual sekian produk. Nah, terjual sekian produk ini beneran dijual ke orang atau dijual ke apa ya istilahnya? Gengnya mereka gitu. Sehingga komennya bagus-bagus, tapi biasanya langsung mencari adalah testimoni-testimoni dari beberapa apa ya istilahnya, YouTuber misalkan gitu ya, memberikan testimoni di mana biasanya mereka memberikan testimoninya lebih fair ya dibandingkan dengan yang kalau kita lihat di testimoni dalam e-commerce gitu ya, karena kita nggak tahu. Nah, jadi begitu mereka bilang testimoninya seperti ini gitu ya, oke. Nah, contoh misalkan kalau saya beli kursi, kursi buat saya pasti saya cuma melihat kalau dari sisi fitur barangnya, dia menyebutkan bisa untuk orang yang berbadan lebih dari 3 digit. Oh, berat badannya lebih dari 3 digit. Nah, maka saya bisa lihat itu oke, tapi saya nggak langsung oke juga, saya lihat testimoninya. Saya buka beberapa YouTube yang membahas tentang kursi yang saya pinginkan. Nah, kemudian juga akhirnya karena dia cerita juga kursi seri yang lain, akhirnya ya, oh ternyata seri yang ini lebih bagus dari yang seri yang saya inginkan, gitu kan. Artinya di sini dia menyebutkan bahwa untuk yang seperti saya, kata youtubernya gitu ya, berat badannya udah di atas 3 digit ini, nah ini masih enak nyaman gitu kan, bahkan dibuat tidur posisi apa namanya 180 derajat pun juga oke gitu ya, nggak mengkhawatirkan. Nah, malah akhirnya jadi oh iya oke, berarti testimoni dia sudah membandingkan kursi ini, kursi ini, kursi ini, dan ada di YouTube-nya juga ceritanya. Nah, oke akhirnya terpengaruh lah, jadi beli gitu ya. Nah ini contoh, jadi digital marketingnya saat ini bicara tentang mempromosikan sebuah produk mungkin banyak nanti yang akan kita lihat. Tapi mungkin di materi slide hari ini kita akan bicara mungkin lebih ke CEO dan CEM, ya, Search Engine Optimizer sama Search Engine Marketing. Ya, jadi di sini lebih ke websitenya. Tapi mungkin kalau dibilang triknya si user, oke, itu memang pada saat pencarian dia bisa akan muncul, tapi juga kadang-kadang apa namanya sekarang sudah mulai beralih loh, tidak semata-mata karena yang dicari di website itu selalu jadi patokan gitu ya. Jadi ini hanya masukan karena apa namanya kamu di mata kuliah kita nanti di akhir tuh saya minta akan ada sebuah tugas besar. Nah, tugas besar ini apa? Nanti di belakang kita ceritain. Oke, so kita bicara di sini, kita bicara digital marketing, di mana di sini bagaimana perencanaannya, terus kemudian ada yang Search Engine Optimizer yang tadi sudah saya sampaikan, dan juga ada SEM, Search Engine Marketing. Ada Optimizer dan Marketing. Ini bedanya seperti apa? Dan kalau bisa dibilang sih, dua-duanya bagus untuk meningkatkan sebuah produk, tapi mungkin punya fokus yang berbeda. Oke, langsung saja kita balik lagi. Ini saya dapat slide-nya mungkin cerita sebelumnya lagi. Jadi ini mungkin slide-nya udah pernah tayang juga nih. Beberapa slide di sini ada yang beberapa sudah tayang di sebelumnya. Jadi kita bicara tentang bicaranya marketing selalu menjual sesuatu, sebuah produk. Sehingga kita akan bicara bagaimana purchasing dan pembeliannya tersebut, pemesanannya tersebut bisa saling terjadi. So, kita butuh sebuah marketing untuk memasarkan sebuah produk. Cara memasarkan sebuah produknya seperti apa? Nah, ini yang jadi masalah karena biasanya kita akan misalkan apa ya, perusahaan yang atau kita bikin startup. Nah, pada saat bikin startup kita harus tahu dulu produk yang mau kita jual apa. Terus kemudian bagaimana produk ini bisa sampai ke tangan konsumen. Ya. Artinya produk kita kalau misalkan ternyata itu adalah produk makanan dan makanannya jenisnya adalah kue basah, nah, artinya dia tidak bisa lama. Tidak bisa lama artinya harus nggak lebih misalkan dari 1 hari, 2 hari. Nah itu harus tahu dulu produknya seperti apa. So sebenarnya apa namanya tugas Anda nggak jauh-jauh dengan apa yang saya sebut tadi adalah kita bikin sebuah startup.
Harapannya seperti apa, Pak? Ya nggak harus beneran jadi sih. Nah, tapi ceritanya kalau mempersiapkan sebuah startup seperti apa? Jadi bagaimana produk, kalau kita bicara marketing berarti kita akan bicara produk yang akan kita jual seperti apa terlebih dahulu. Terus kemudian bagaimana karakteristik produk yang akan kita jual, sifatnya seperti apa, dan next adalah konsumennya yang bagaimana. Ya, nggak mungkin dong, apa namanya, saya jual sebuah produk yang notabene penggemarnya adalah kaum muda, tapi dijual ke segmen manula, nggak lucu juga gitu kan. Anda jual kaos tulisannya misalkan apa, XO, K-pop lah pokoknya gitu kan, ditawarin ke nenek-nenek kalian, kata kakek-kakek kalian, yang ada juga, oh apa ini, oh baju, ya udah sini dipakai gitu, padahal nggak tahu itu baju K-pop itu tenar banget atau enggak kan kita nggak tahu gitu. Apa mereka nggak tahu gitu kan, tapi ya oke, okay, that's it. Yang jelas kita bisa tahu dulu ceritanya seperti apa dan bagaimana cara pengirimannya dan sebagainya. Ini disebutkan istilahnya pada saat produsen mengirim sebuah produk sampai ke konsumen. Nah, terus kemudian bagaimana pemasarannya sebelum terjadinya hal tersebut. Oke, so di sini yang disebut balik ini juga slide-nya sudah pernah tayang juga. Jadi artinya mengingatkan kembali kalau udah bicaranya marketing, yang akan kita jual itu seperti apa sehingga kita tahu right place, right time, right quality, right quantity, right source-nya. So, kalau tadi saya bilang saya jual produknya adalah makanan dan kemudian bicaranya makanan basah. Di marketingnya saya harus seperti apa? Let's say kalau kita bicara ada apa namanya, faktor pengiriman yang harus dipikirkan, berarti kita harus memikirkan bagaimana transportasinya bisa dikirimkan ke konsumennya dalam waktu yang cepat. Oke, nah, so nggak mungkin juga kan saya ngirim ke luar pulau atau luar kota karena waktu yang diperlukan. Jadi artinya di sini right place, right time, right quality, right quantity. Karena kalau kualitasnya nggak bagus juga sampai ke sana, ya udah nggak enak semua rasanya gitu kan. Makanan basah karena kelamaan akhirnya sampai tujuan udah bau dan nggak enak. Nah, udah yang ada nanti kita malah dapat bintangnya 1 atau malah jadi apa namanya viral. Makanan yang dikirim nggak enak belas, wah udah. Oke, kok ini ada procurement. Oh, ini sama. Jadi begitu kita bicara apa namanya barang dikirim marketingnya, nah, maka kita harus tahu dulu juga gitu loh. Ya, kebutuhannya barangnya kebutuhannya apa sih gitu loh. Barang apa sih yang mau kita tawarkan gitu ya. Bagaimana orang bisa memilih atau membeli ataupun melihat ataupun kemudian ujung-ujungnya adalah membeli dan bagaimana sampai barang tersebut sampai di kita. Pak, kalau misalkan saya belinya di supermarket kan that's it, selesai. Ya udah, kita nggak bilang apa namanya selesai juga. Artinya dalam sebuah produk, nah marketing ini bisa dibilang jadi sesuatu. Nah, saya agak pause dulu sebentar. Saya coba carikan. Oke, ini contoh ya. Ini contoh marketing yang seru. Serunya kenapa? Nah, kok hilang? Nah, bisa dilihat bedanya? Atau kurang gede? Oh, kurang gede mungkin ya. Nah, saya perbesar dulu deh. Oke, nah, menurut kalian apa yang masalah di sini? Mungkin udah
bisa dilihat berarti ini salah satu bentuk marketing juga. Artinya bentuk bagaimana menjual sesuatu yang sebenarnya sama. Cuma karena ada kata-kata yang sedikit, ini orang Indonesia banget nih, gitu kan. Kesannya belinya segini, tapi harganya let's say murah, gitu. Karena seolah-olah harga ini dapat bonus. Sebenarnya harganya sama, cuma kalau yang ini sebelah kiri ini produk lama, produk kemasan lama, yang sebelah kanan produk kemasan baru, dan pricing sama. Cuma karena yang beli itu nggak tahu, belum pernah beli dengan produk yang lama mungkin, atau biasanya kalau orang beli itu juga sudah, apalagi produk seperti ini nggak kebutuhan setiap bulan beli gitu kan, setiap seminggu beli gitu kan. Tapi mungkin yang tahu kita atau anda yang hobi otomotif biasanya. Nah, pasti begitu beli produk harganya segini, apa ini harganya sama kok ini. Cuma produk marketingnya ada menyebutkan seolah-olah plus 25 mili, ya, padahal harganya sama aja. Cuma terkesannya jadi seolah-olah kita beli harga segitu itu sebenarnya harga 275 mili, ada bonus 25 mili, padahal harganya sama dengan botol atau kemasan sebelumnya. Kayak ini contoh. Oke, next kita bicara berikutnya. Nah, nih next. Nah, bagaimana planningnya? Kok ini? Nah, kok ini isinya? Wah, ini slide dari sini nggak benar. Udah deh, ini aja deh. So, planningnya sebenarnya kita akan bicara search engine marketing atau SEM. SEM ini kemudian juga ada search engine optimizer nantinya. Nah, ini dua hal ini yang bisa disebut sebagai salah satu bentuk marketing digital saat ini. Ya, jadi kalau bicara search engine marketing, ini kita akan bicara tentang bagaimana memasarkan sebuah produk ke segmen tertentu. Atau sorry, search engine marketing ini malah bukan segmen tertentu, isinya ke seluruh orang. Cuma memang kalau dibilang pasti ada plus minusnya. Di mana search engine marketing ini biasanya produk yang di apa namanya? Kalau menggunakan search engine marketing biasanya ini kita akan bicara bagaimana ada cost yang dikeluarkan untuk proses marketing tersebut. Ya, caranya biasanya kita membayar sebuah perusahaan atau company yang memiliki search engine marketing. Biasanya mereka akan menawarkan produk-produk kita dalam bentuk iklan. Nah, sehingga mungkin ada yang sering main game di HP, kemudian suka ada iklan tuh di bawah ataupun di atas. Nah, kalau itu diklik, baru kita akan kena cas dan sebagainya. Atau kebalikannya, si search engine marketingnya yang akan dapat reward gitu ya. Nah, so kita bagaimana intinya adalah bagaimana mempromosikan sebuah produk atau sebuah perusahaan di mana supaya informasinya nyampe kemana-mana. Cuma kalau saya bilang antara SEM, Search Engine Marketing, sama nanti yang akan kita bahas adalah SEO, Search Engine Optimizer, ini tadi tujuannya berbeda. Ya, dibilang tujuannya berbeda karena apa ya istilahnya? Goal-nya di sini dia sebenarnya sama-sama marketing, cuma proses segmennya yang berbeda. Paling gampang sih kalau dibilang search engine optimizer, contoh yang paling umum saat ini menggunakan Google ya. Kenapa kita menggunakan search engine optimizer-nya Google? Karena saat ini orang melakukan searching itu notabene menggunakan browser Google. Ya, baik, walaupun ada Bing, ada Yahoo, gitu ya, dan sebagainya. Ini tapi saya yakin hampir semua orang selalu bilangnya googling aja deh, gitu ya, untuk mencari sesuatu. So, kalau bicara search engine marketing, artinya kita akan bicara bagaimana melakukan proses marketingnya dengan memfasilitasi search engine optimizer, search engine, gitu ya. Nah, ada yang paling gampang dengan cara membeli produk.
produk search engine marketing dengan cara menempelkan di semua, nggak cuma Google, tapi menempelkan di semua. Contoh tadi kalau saya bilang misalkan di aplikasi games gitu ya. Jadi dia ada yang bisa mengiklankan produk-produk kita di dalam gamesnya dia. Ya, karena biasanya ada game yang free, tapi kelemahannya ada iklannya. Nah, di situ ya, search engine mekanismenya ada di situ. Nah, tinggal kalau di sini disebutkan bagaimana. Ya. Yang jelas di sini intinya adalah bagaimana kita mengenerating traffic. Nah, generating traffic ini maksudnya apa? Semakin banyak orang sudah melihat atau sudah mengetahui produk kita dengan cara tadi apa yang disebut dengan pay per click misalkan, atau metode yang lain ya, sehingga traffic yang mengunjungi sebuah website atau website kita, maka dia disebut trafficnya semakin tinggi, dan pada saat dilakukan searching engine, misalkan kita melakukan pencarian, maka karena trafficnya paling tinggi, maka dia yang akan terpilih terlebih dahulu. Jadi di sini ceritanya seperti itu. Nah, pay per click ini yang SEM tadi sebenarnya. Jadi kalau search engine optimizer ini hanya bicara bagaimana kita mengaktifasi sebuah website dengan sedemikian rupa kita bikin supaya pada saat dilakukan pencarian oleh sebuah search engine, maka website kita menjadi yang paling nomor satu muncul atau minimal menjadi muncul di halaman pertama. Nah, cuma bedanya kalau di sini kita bicara pay per search ini sebenarnya SEM ya, SEMS tadi, di mana di sini dia baru aktif pada saat dilakukan klik. Tapi kalau search engine optimizer lebih ke pencarian. Nah, makanya kalau saya bilang saya lebih senang dengan SEM karena saat ini orang sudah mulai annoying dengan iklan. Setuju nggak? Ada iklan pun di skip. Ya, Anda yang penggemar nonton YouTube, pasti begitu ada iklan, Anda akan menunggu kapan nih iklannya selesai, detik keberapa begitu muncul, langsung di skip, betul kan? Kenapa? Ya ngapain juga kita ngeliat iklan? Saya lagi nonton videonya, bukan nonton iklannya, gitu kan? Nah, artinya kalau saya pribadi, antara search engine optimizer dan search engine marketing, saat ini orang sudah mulai berbondong-bondong menggunakan CEO. Search engine marketingnya bagaimana Pak? Tidak dipakai? Ya, mungkin kalau namanya jualan branding masih kita pakai. Kenapa? Karena dia biasanya tidak hanya menggunakan search engine. Jadi apapun medianya, dia akan pasang iklan di situ. Contoh misalkan di Instagram, contoh di Facebook. Nah, yang paling sering nih di Facebook nih sampai saat ini yang paling umum muncul menggunakan CEM itu di Facebook, di mana di Facebook akan memunculkan iklan. Nah, iklannya siapa? Iklannya Tokped, gitu kan, iklannya Shopee dan sebagainya. Nah, contoh seperti itu. Dan di mana kalau Anda mengeklik di situ, maka Tokpednya akan kena cas dari si penyedia service engine marketingnya. Kenapa? Oh, berarti dia karena saya pilih, karena saya melakukan klik, berarti trafficnya bertambah dong, gitu kan? Karena bertambah, berarti si Tokped harus bayar ke perusahaan tersebut dong, gitu. Nah, dua-dua hal ini memang kalau saya bilang lebih bagus mana? Lebih bagus kalau orang hobinya kita melakukan searching. Tapi ada juga orang yang tidak hobi melakukan searching, tapi hobinya adalah melihat misalkan di IG, melihat IG gitu kan. Dan kemudian ada muncul iklan di situ. Nah, ternyata menarik minat, akhirnya diklik. Nah, ada juga yang seperti itu. Jadi saat ini memang dua hal ini yang menjadi sesuatu yang bisa dibilang menjual dalam segi digital marketing. Nah, search engine optimizer-nya ini seperti apa? Search engine optimizer ini sebenarnya banyak yang dia lakukan. Pertama sih paling gampangnya dia disebutkan di sini ada 4 ya. Ada crawling, ada indexing, ada ranking, dan kemudian query result. Pak,
Berarti search engine optimizer ini ada di mana? Ini adalah kita bisa menginstal atau banyak sih ya di kalau Anda googling itu misalkan bagaimana meningkatkan apa namanya branding dari sebuah website. Nah, jadi kita bisa bicara mengaktifkan tools search engine optimizer punyanya Google, akan seperti itu. Kemudian nanti ditambah dengan advance apa namanya, advance banner, advertiser dan sebagainya. Ini banyak yang bisa dilakukan. Intinya adalah supaya apapun orang mencari, pada saat orang mencari sesuatu, nama kita akan muncul, website kita akan muncul. Kenapa? Karena ya tadi kita seolah-olah websitenya ada di mana-mana. Jadi misalkan contoh kalau sudah bicara CEO, contoh paling gampang, misalkan Anda mencari sebuah produk tertentu karena ternyata komputer Anda atau laptop Anda biasa membuka seperti saya misalkan karena biasa buka Tokped, nah pasti begitu mencari produk tertentu, pasti yang akan muncul di nomor atas adalah produk dari Tokpednya. Kalau laptopnya anak-anak saya karena biasa pakai Shopee ya, yang muncul pertama pasti jadi Shopee. Jadi di situ kelihatan pola pola buyers dari seseorang. Ya. Saya pernah nyobain membandingkan dua laptop, ya saya dan punya anak saya mengetik apa namanya produk yang sama, tapi karena di laptopnya saya apa namanya seringnya buka Tokopedia dan di laptop anak saya seringnya buka Shopee, yang muncul berbeda. Ya kan? Artinya yang satu produknya muncul di toko hijau, yang satu di toko oranye. Ini salah satu bentuk searching search engine optimizer-nya karena dia mengoptimalkan karena biasa buka Tokped ya sudah. Nah, tapi kalau tidak menggunakan seperti itu ya mungkin nggak muncul gitu ya. Jadi artinya produk Anda tidak akan ketemu. Jadi proses yang secara umum yang terlibat, nah di sini disebutkan ada crawling, ada indexing, ranking, dan sebagainya. Nah, crawling ini biasanya kalau di Google, mereka melakukan seolah-olah secara default mereka jalan-jalan ya. Crawling itu apa ya, mengunjungi lah istilahnya. Jadi berjalan kemana-mana, terus kemudian dia melakukan indexing. Indeksingnya dilihat dari mana? Indeksingnya biasanya dilihat dari apa namanya, seberapa sering halaman ini dikunjungi, seberapa banyak orang mengunjungi halaman tersebut, gitu kan? Makanya kalau misalkan paling gampangnya pada saat Anda membuka sebuah apa namanya e-commerce tadi toko hijau atau toko oranye, yang muncul di pertama kali adalah yang memiliki rating tertinggi atau yang memiliki penjualannya tertinggi gitu kan. Karena apa? Jumlahnya yang akan jadi prioritas adalah yang seperti itu. Yang bawah-bawahnya biasanya baru yang apa namanya baru toko baru buka dan sebagainya. Nah, ini jadi sesuatu yang apa namanya menjadi indeksnya mereka dan kemudian dia akan melakukan ranking dan scoring terus baru pada saat terjadi sebuah query dia akan memunculkan hasil rankingnya tadi. Jadi ini gambar di kanan ini cerita dari crawlingnya terus kemudian apa namanya melakukan indexing dan kemudian melakukan ranking sehingga pada saat user melakukan pencarian dia akan memberikan rekomendasi yang terbaiknya seperti apa. Nah, ini faktor utamanya dia biasanya akan membandingkan antara di web page-nya dengan key phrase. Nah, key phrase-nya yang juga jadi sesuatu karena biasanya nanti kita akan bicara kata kunci atau keyword yang digunakannya seperti apa sih. Nah, kemudian ada metadatanya bagaimana sih. Nah, ini sesuatu yang untuk membuat sebuah website kita mudah dicari atau gampang dicari karena apa namanya menjadi topik ataupun trending topik yang bisa muncul. Jadi nanti kalau misalkan Anda tidak harus Anda sih yang ngodingnya gitu ya, tapi Anda bisa meminta developernya untuk memastikan bahwa search engine optimizer-nya kata kunci produk kita itu ini loh gitu. Kan saya bilang ballpoint yang terbuat yang bisa menulis di air. Loh,
Ada nggak ya? Nah, misalkan produknya seperti itu. Jadi begitu ada yang orang berbicara menulis di air, produk kita pasti akan muncul nomor satu. Ya, jadi sesuatu kata kunci yang memang spesifik punya kita, ataupun kata kunci yang lain. Nah, misalkan bahkan apa kata kunci yang sedang trending aja munculnya ke kita bisa bisa jadi sih gitu. Misalkan trendingnya misalkan sekarang apa penyanyi K-pop. Kita masukin juga ke search engine-nya kita. Jadi begitu muncul K-pop tapi kok jualan produk ya. itu itu juga seru juga sih. Oke, mungkin itu bicara CEO. Nah, keuntungannya yang jelas dengan menggunakan CEO, ini tadi ada significant traffic drivers, kemudian ada highly target, low cost pastinya, karena search engine optimizer, kalau misalkan saya ambil contoh, ambil yang CEO-nya Google, itu free, ya nggak perlu ngeluarin duit. Tapi kalau search engine marketing pasti bayar, karena bayarnya biasanya tergantung nanti pay per click atau apa namanya, bayar minimal dulu. Dengan minimal kita dapat sekian klik. Kalau misalkan lebih dari sekian klik baru kita akan bayar. Kemudian dinamis. Nah, di sini biasanya tergantung kepopulerannya. Bahkan tadi sudah bisa dibilang kadang-kadang iklannya pun juga random. Misalkan Anda buka Facebook, kemudian ada muncul iklannya Tokopedia, dan di situ yang akan muncul adalah produk-produk yang at least terakhir kita lihat atau terakhir kita klik. Nah, produk-produk yang mirip dengan itu dia akan muncul. So, itu beberapa keuntungannya. Nah, yang SEM tadi, nah ini yang apa namanya? Bisa dibilang mana? Nah, ini istilahnya bagaimana iklan di sebuah website atau di berbagai website yang muncul. Biasanya kalau kita buka website suka kita menyediakan tempat, ya sehingga ada simbiosis mutualisme biasanya di situ. Supaya traffic tinggi, biasanya kita juga menyediakan tempat untuk banner untuk sebuah iklan tertentu dengan kerjasama dari sebuah company yang menyediakan iklan, tapi juga kita bisa nitip iklan di situ. Nah, jadi hanya kerjasama simbiosis yang bagus nih. Dimana kalau orang lagi buka website kita, terus kemudian ada iklan yang muncul di situ dan orang tersebut tertarik, maka kita juga dapat pay per click ya. Jadi ini sesuatu yang bisa dibilang saat ini, kata tadi saya bilang nggak terlalu baik, memang nggak terlalu banyak ya, karena sekarang jarang ada perusahaan-perusahaan yang masang iklan untuk orang lain, mending iklan diri sendiri di tempat orang lain gitu. Ya, tapi yang jelas di sini ada bicara tinggal highest bid cost per click. Nah, ini tadi. Jadi di sini contoh apa namanya? Perbedaan iklannya. Iklan apa sih yang sering ditonton gitu ya? Iklan apa sih yang sering diklik sama orang gitu ya? Jadi misalkan pada saat Anda membuka sebuah website, terus kemudian ada banner atau ada membuat sebuah aplikasi, biasanya ada juga sebuah iklan gitu. Nah, itu dia akan muncul, dan kalau misalkan diklik berarti kita akan dapat cost per kliknya. Ada yang pernah main game yang per klik dibayar atau per game winning game dibayar? Nah, itu juga itu banyak tuh, ada juga gitu ya. Jadi ada yang hobinya main game dan bisa menghasilkan uang dari main gamenya, itu juga saat ini sudah mulai banyak, karena dari nggak cuma live streamingnya YouTube sambil main game, nggak juga, ada yang sambil main game kemudian dapat juga apa namanya koin, dapat cryptocurrency dari main game. Ada juga main game untuk dapat duitnya karena dia jadi joki untuk naikin peringkat. Wah, banyak banget deh. Pokoknya itu bicara bagaimana menghasilkan pundi-pundi dari dalam tanda kutip marketing gitu ya. Oke. Nah, kalau tadi CEO, ini kita bicara CEM-nya, Search Engine Marketing-nya. So, di sini yang jelas pay per click-nya, ini targetnya. Kalau di Search Engine Marketing, ada PPC ini.
target utamanya. Tapi kalau search engine optimizer, target utamanya adalah di searching engine-nya gitu ya. Secara teknik lebih mudah dari SEO karena ya tinggal kita pasang iklan, terus kemudian ada yang memberikan, oke, nggak perlu bayar tapi per kliknya dapat bayar sekian ya. Nah, bisa juga seperti itu, banyak ya. Artinya di sini apa namanya, targetnya tidak hanya orang yang buka di Google. Ya, kalau engine optimizer biasanya memang orang yang melakukan searching menggunakan engine-nya Google. Sedangkan kalau search engine marketing ini dia bisa di mana-mana. Targetnya bisa lebih banyak, nggak cuma karena searching engine. Tapi kayak balik lagi, biasanya orang-orang IT akan lebih senang bukanya di Google, ya, search engine, di search engine-nya, bukan di aplikasinya. Tapi juga ada orang yang sudah ketergantungan di sebuah aplikasi tertentu, ya, dia dapat iklan, ya, si orang yang iklankan tersebut, maka dia akan dapat benefitnya. Speed, pay at listing. Ini yang kalau udah ngomong kayak gini sih sebenarnya nggak tahu Anda sudah coba jadi YouTuber, di mana di situ ada Google AdSense. Nah, di video kita sediakan slot, kita tentukan time berapanya. Kemudian kita pasang AdSense di situ, sehingga di waktu-waktu tertentu suka videonya kita terputus atau disisipi sebuah iklan. Nah, iklannya itu pun kita juga harus pinter-pinter. Kalau kalau saya bisa bilang, kita harus memilih pinter-pinter iklan mana yang sedang ratingnya tinggi, yang akan kita sisipkan di situ. Atau kita balikin lagi, oke, terserah Om Google deh, yang mau diiklankan apa, gitu kan. Nggak mungkin juga kan, saya punya video apa namanya edukasi, tapi iklan di situ, sorry itu saya nyebutkan adalah iklan video porno, nah, kan nggak lucu. Artinya ya saya harus mendefinisikan dulu iklannya seperti apa. Oh, iklannya apa namanya tentang makanan restoran. Oke, nggak apa-apa. Tapi begitu iklannya tentang alat kontrasepsi, waduh bahaya juga nih. Gara-gara dulu saya harus mikir gitu kan. Yang ada nanti bukannya video saya banyak ditonton orang, malah video saya dihujat karena iklannya kok iklan dewasa ya. Katanya pendidikan gitu kan. Nah, itu contoh gitu ya. Jadi kalaupun saya niat, kalaupun saya mau, semua recordingnya kita ini saya bisa sisipkan. Saya pasang Google AdSense. Jadi begitu Anda tonton, saya dapat iklannya, saya dapat apa namanya pundi-pundinya, tapi karena saya nggak mau juga sih, malas juga, karena harus memang fokus bikin apa namanya bumper banner dan sebagainya. Tapi mungkin kalau Anda yang masih muda, oke, silakan. Jadi itu saya berikan ide untuk jalan kalau hobinya merekam video, silakan sekalian gitu ya. So balik lagi ke sini biar nggak kemana-mana bicaranya. Kita bicara search engine marketing ini, artinya di sini dengan search engine marketing biasanya pembayaran pay-nya akan lebih cepat. Ya. Cuma tergantung juga sih, ada yang at least sekian ratus iklan baru bisa dibayarkan. Atau tadi kita akan ditagih, kebalikannya seperti itu. Ya, branding karena iklannya bisa nempel di mana-mana pasti jelas ada di mana-mana. Tapi juga balik lagi, tergantung, ada yang bilang kalau ini pay per click, berarti kalau diklik baru dikenakan cas atau dapat bayaran. Nah, kemudian kalau misalkan hanya seolah secara tidak langsung menanamkan fokus bahwa produk itu ada. Karena ada juga yang apa namanya marketingnya based on visual. Karena begitu ada iklan, ada gambar kopi, terus kemudian ada logo Starbucks. Nggak perlu diklik. Cuma orang sudah langsung, oh, oke, kalau ngopi nanti Starbucks. Contohnya seperti itu deh. Oke, next ada sosial media marketing. Tuh, put ini dong. Oke, nah tantangannya di sosial media marketing ini biasanya apa ya kalau dibilang, bagaimana cara mengiklankan sebuah
produk di media sosial. Di mana di medsos ini ceritanya biasanya tidak hanya berupa teks ataupun tulisan. Orang akan lebih apa namanya, cenderung lebih tertarik dalam bentuk video. Nah, social marketingnya ini biasanya akan bicara lebih banyak ke video kalau saya bilang. Kenapa? Di media sosial mungkin kalau cuma baca tulisan boring. Gitu. Ngapain menurut saya? Jadi lihat videonya. Tapi lihat video pun itu biasanya ada dua mode. Video aslinya atau video promonya. Nah, biasanya yang dimunculkan adalah biasanya video promonya. Yang durasinya nggak lama. Ya, mungkin video promo itu lebih dari 5 menit. 3 menit pun masih banyak orang yang nggak mau lihat. Tapi kalau video promonya let's say hanya 30 detik, 1 menit misalkan, nah itu akan bikin curiosity-nya tinggi. So marketingnya bagaimana cara mempromosikan sebuah produk hanya dalam diberi waktu 30 detik dalam bentuk video supaya orang tertarik. Oh oke. Nah itu kan juga butuh sesuatu. Ya. Misalkan saya bilang tadi produk makanan. Produk makanan kalau bicara apa namanya supaya orang tertarik, biasanya ada beberapa produk makanan yang let's say kayak melebih-lebihkan warnanya dan sebagainya. Tapi ya itu yang bikin orang apa namanya tertarik gitu ya. Dari sisi oh banyak nih ternyata. Begitu dilihat aslinya, wah sialan ketipu. Ya mungkin kita niatnya nggak mau nipu, namanya marketing kan pasti bagaimana menjual produk tersebut supaya orang tertarik atau minat gitu ya. Tapi begitu datang, misalkan kayak yang udah-udah apa ya istilahnya, saya lupa, saya nggak punya gambarnya. Ini misalkan kita bicara sebuah minuman atau makanan, ya. Kemudian di atasnya toppingnya banyak terlihat seperti itu. Padahal begitu datang ke aslinya, toppingnya mana? Tadi udah ditaburin kak, terus tenggelam ke bawah. Nah, karena apa? Di dalam marketingnya, pada saat bikin video, kita tahu bahwa produk itu kalau ditempel taruh di atas dan dalam cerita apa namanya mau di foto atau di video, karena terkena panas, es krimnya itu dia akan meleleh mencair, gitu kan? Nah, logikanya dalam bikin video pasti lightingnya banyak, sehingga apa? Begitu ditaburi meleleh semua kan? Durasi cukup lama pasti meleleh. Yang ada apa? Kita selalu bikin es krim dalam bentuk banyak gitu ya. Nah, so yang dibuat bukan es krim ternyata. Yang ditempelin di situ adalah foam. Sehingga begitu ditaruh ya nggak meleleh. Nah, itu contoh triknya gitu ya. Tapi kadang-kadang ada juga yang apa namanya memang menggunakan reel gitu ya. Oke. Oke. Next ada UX. Nah, di sini UX-nya ini lebih ke bagaimana marketing sebuah apa namanya websitenya supaya tampilannya nggak boring juga, menarik juga yang jelas. Dan mungkin saat ini orang akan melihat bentuk apa namanya akan membandingkan dengan produk yang mirip atau produk yang sudah pernah dilihat oleh dia. Jadi kalau udah bicara bagaimana tampilannya, at least dibuat sedemikian untuk apa ya user interaktif. Biasanya apa? Orang melihat itu udah nggak perlu nanya, ini harus gimana sih gitu. Contohnya seperti itu. Ya, banyak sih. Oke, ini aja yang bisa saya sampaikan. Kira-kira kalau ada pertanyaan silahkan di apa namanya di chat atau open mic silahkan. Seperti biasa case tadinya. Nah, oke, setelah ini saya akan coba bicara tentang rencana tugas besar. Rencana tugas besar ini pastinya dikerjakan secara berkelompok. Kalau saya lihat di sini jumlah kelas ini ada sekitar 37 dan saya yakin kemarin kalau nggak salah ada beberapa anak yang tidak mengikuti UTS. Asumsi saya mungkin tidak akan selesai. Tidak akan selesai. Berarti let's say ada 2 atau 3 anak ya. Sehingga total mungkin di kelas ini hanya 35 atau 34. Mungkin hanya akan saya bagi let's say 3 sampai 4 orang. 3 sampai 4 orang. Jadi satu kelompoknya terdiri dari 3 sampai 4 orang. Kemudian tugas Anda adalah bagaimana
kita misalkan atau Anda atau kelompok Anda itu akan membuat sebuah startup. Sebuah startup dan bicara sebuah produk yang akan Anda jual. Karena kita bicaranya adalah bagaimana berbicara membuat sebuah bisnis digital. Dan bisnisnya pasti ada bicara sebuah produk. Pak, harus sampai jadi? Enggak, saya nggak minta harus sampai jadi. At least Anda bicara tentang sebuah proposal, pembuatan sebuah digital produk yang akan Anda taruh misalkan dalam sebuah e-commerce atau Anda buat sebuah bisnis sendiri. Misalkan bikin sebuah website. Terus bagaimana penjualannya, dan ternyata Anda sebut, Pak, saya bikin jual website, terus kemudian saya juga punya produknya saya jual juga di Tokopedia, di Shopee dan sebagainya, itu lihat sih nggak jadi masalah. Ya, artinya saya cuma ingin bagaimana Anda bisa mempersiapkan startup Anda tersebut dari awal sampai let's say kalau sudah jadi seperti apa. Sudah jadinya maksudnya sudah benar-benar ready untuk dipublish. So, di kelompoknya nanti silakan bagi-bagi tugas. Bagi-bagi tugasnya misalkan siapa yang akan bertugas mempersiapkan, kalau untuk membangun sebuah website itu perlunya ini. Yang satunya misalkan, untuk marketingnya karena produk saya seperti ini maka harus begini. Kalau bicara koneksi untuk gabung dengan Tokopedia itu harus seperti ini. Nah, tapi yang jelas produknya harus didiskusikan dulu dalam timnya. Kira-kira Anda mau jual apa? Produknya seperti apa, pangsa pasar Anda bagaimana, ya. Artinya produk ini kalaupun mau dijual, skala geografisnya mau seperti apa, bisa nggak produk ini dijual sampai ke luar negeri, misalkan seperti itu. Kalaupun nggak masalah, kan itu produk-produk Anda. Jadi artinya minimal kalau udah bicara membuat bisnis secara digital, asumsinya kita menjual tidak hanya dari lingkungan terdekat saja kan, kita bicara misalkan, Pak, saya punya produk tapi hanya bisa di satu kota, nggak masalah. Karena kan masih ada Gojek, Gosen untuk mengirimkan barang gitu kan. Tapi kalau udah bicara, Pak, saya untuk pengiriman barangnya saya sudah bekerja sama dengan Tiki. Nah, mungkin saya bekerja sama dengan JNE, saya bekerja sama kalau luar negeri saya dengan DHL, TNT dan sebagainya. Nah, jadi ceritanya supaya Anda punya gambaran, wawasan bahwa kira-kira produk saya, kalau saya akan bangun sebuah startup produk, kemudian saya harus memikirkan tidak hanya bikinnya saja, tapi saya juga bisa memikirkan bagaimana marketingnya, bagaimana distribusinya, untuk produk saya bisa dikenal oleh banyak orang. Oke. Tulisan resminya mungkin nanti akan saya munculkan di LMS. Ya, ini saya hanya bercerita dulu. Mungkin kalau ada yang sudah punya gambaran, kira-kira mau menanyakan, silahkan. Ini adalah tugas besar pengganti UAS. Jadi kita tidak ada UAS, tapi yang saya minta adalah tadi persiapan tadi. Dan biasanya, kalau saya biasanya tidak ada UAS, tapi pengganti UASnya adalah tugas besar tadi, dan tugas besar tersebut Anda videokan dengan kelompok Anda presentasikan dalam bentuk video, Anda tayangkan di YouTube Anda masing-masing dan kirim linknya ke saya sebagai pengganti UAS. Sehingga nanti di LMS saya akan munculkan dalam durasi waktu tertentu. Di dalam LMS adalah link untuk pengumpulan link YouTube kelompok Anda masing-masing. Sampai di sini udah kebayang? Sudah paham? Wah, Siva langsung pegang kepala. Pegang kepala kenapa? Pusing. Bikin video kok nggak disuruh mikir kok. Tapi Pak, tetap mikir tadi, mikirnya ya. Oke, so gambarannya seperti itu. Nah, kalau ada yang mau disampaikan terlebih dahulu, mau menanyakan, silahkan. Nanti juga secara resminya akan saya bikin tulisannya, nanti akan sayangkan di LMS. Tapi secara garis besarnya,
seperti yang saya sampaikan barusan. Jadi intinya adalah Anda diminta membuat sebuah proposal untuk membangun sebuah startup company. Produknya apa terserah, Anda mau pakai produk apapun, mau jualan apapun boleh. Kemudian apa namanya? Yang jelas preparing-nya seperti apa. Siapa tahu begitu ternyata produk Anda bagus, Anda apa namanya? Confident, Anda bilang ke orang tua Anda, Bapak, Bu, setelah selesai kuliah saya bikin startup, ini proposalnya, orang tua pasti akan juga baik. Tapi mungkin kalau proposalnya disampaikan dengan baik, ada apa namanya kriteria-kriteria yang membuat orang paham dan langkah-langkah yang diperlukan seperti apa, kebetulan biayanya juga tidak terlalu besar atau masih make sense gitu kan, dengan apa namanya benefit yang sekiranya akan nanti diperoleh, pasti orang tua Anda akan setuju juga gitu ya. Karena ada beberapa orang tua yang saat ini mungkin sudah berpikir bekerja itu tidak selamanya menjadi di sebuah perusahaan atau menjadi bawahan orang lain. Tapi kita juga bisa menjadi pemimpin dalam organisasi kita sendiri. Oke, ntar ada yang chat. Untuk upload videonya masing-masing atau satu orang, saya sih sarannya satu aja. Gitu. Tapi ya silakan kalau memang Anda mau apa namanya re-upload sendiri ya boleh, karena itu kan produk Anda juga. Gitu ya. Dan yang dikirim sih cukup satu. Mau yang dari siapa? Upload videonya. Yang jelas pada saat presentasi semua orang dalam kelompok tersebut harus ada dong, gitu kan. Harus juga ikut menyampaikan presentasinya. Karena tadi misalkan, oh Pak saya bagian yang apa namanya marketing. Nah, marketingnya akan saya lakukan begini, terus kemudian saya akan apa namanya kerjasama dengan ini. Nah itu contohnya. Oke. So far ada yang ingin tanyain? Karena materi yang tadi pun nggak sebenarnya apa namanya bisa jadi tugas salah satu orang dari kelompoknya tadi gitu ya. Oke, ada pertanyaan yang lain? Oke, sepertinya tidak ada pertanyaan lagi. Berarti mungkin bisa saya akhiri untuk pertemuan kita hari ini. Insya Allah mungkin pengumuman resminya paling lambat di minggu depan saya munculkan di LMS-nya. Tapi yang jelas silahkan dicari pasukannya. Nah, seperti saya bilang tadi, biasanya kalau saya menentukan kelompok nanti berantakan, lebih baik silahkan Anda mencari kelompoknya masing-masing. Catatannya adalah minimal 3 orang, maksimal 4 orang. Oke, karena saya lihat jumlahnya ada sekitar 37 ini. Nah, kalau 37 orang ini dibagi 3 ataupun dibagi 4 tuh masih make sense. Masuk ada yang 3, ada yang 4. Oke, nggak masalah. Masing-masing kelompok harapannya saling mengisi ya, pembagian tugas. Anda juga seolah harus bagaimana memikirkan kalau kita bikin sebuah startup, apa saja sih yang harus disiapkan. Ya, banyak sih, Anda coba googling dulu pun bisa. Bagaimana memulai sebuah startup apa aja yang harus dipersiapkan. Terus kemudian apa namanya, baru kita bagi-bagi tugas. Lo bikin yang ini ya, lo cari yang ini ya, lo cari info yang ini ya. Sehingga pembagian kerjanya akan sama. Tapi yang jelas yang harus didiskusikan terlebih dahulu, kira-kira kita mau produknya apa nih? Kayak tadi, pulpen yang bisa menulis di air. Wah. Kayaknya belum ada gitu. Di air suruh nulis, ya mana bisa gitu. Kecuali ya tadi ada sesuatu penemuan terbaru, Anda bisa jualan seperti itu ya silakan. Oke, baik. Kalau tidak ada pertanyaan lagi, mungkin bisa saya akhiri pertemuan kita hari ini. Insya Allah kita ketemu lagi di waktu yang akan datang. Karena sebenarnya jatah untuk ketemu online, seingat saya, satu semester hanya ada 8 kali pertemuan online seperti ini, dan kita sudah melakukan. Dan pertemuan-pertemuan berikutnya mungkin saya lebih akan bahas tentang diskusi. Ya, jadi untuk pertemuan berikutnya mungkin saya akan bahas tentang diskusi tugas besarnya. Untuk materinya nanti silahkan Anda baca. Kalau ada
pertemuan tatap muka seperti ini, silakan didiskusikan atau silakan ditanyakan. Jadi pertemuan berikutnya saya lebih akan menanyakan progres, baik itu nanti progres secara lisan atau nanti ada progres pengumpulan progresnya secara tertulis di dalam minggu-minggu berikutnya. Oke, baik. Kalau gitu, terima kasih atas perhatiannya hari ini, dan saya ucapkan mohon maaf barangkali ada penyampaian yang tidak berkenan. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan selamat sampai ketemu lagi di yang kesempatan. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama.